Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita masuk dalam ibadah. Kita akan belajar sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan di akhir daripada akhir zaman ini. Kondisi dunia yang sangat busuk, kotor, kelam, pekat, memerlukan kita yang dipakai oleh Tuhan. Untuk itu, saya ajak kita sama-sama membaca Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Coba tolong diperhatikan. Ayat ini mungkin sudah sering kita baca. Tetapi firman Tuhan itu, logos itu akan menjadi rema kalau kita meresponi dengan sungguh-sungguh, mendengar apa yang Tuhan sampaikan, dan tuntunan Roh Kudus akan sangat nyata di dalam diri kita. Sekali lagi saya bacakan ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita tahu yang dimaksudkan dengan pohon di sini itu kita semua, ya. Kita semua ini ibarat pohon. Kita tumbuh di bumi, kita besar, kita berdaun lebat untuk bisa memberikan keteduhan pada orang yang berteduh di bawahnya. Tapi yang lebih penting lagi dari situ adalah pohon itu harus berbuah dengan baik. Bukan buah yang busuk atau tidak berbuah. Kalau sampai kita tidak berbuah, sudah tersedia apa? Kapak. Kapak itu akan menebang. Kita cuma jadi kayu bakar. Tapi ternyata Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sebelum menebang kita, Dia masih memberikan kesempatan pada kita. Yuk kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-15. Saya bacakan beberapa ayat. Injil Yohanes pasal yang ke-15 dari ayat pertama. Sudah ketemu semua? Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tidak kita ini sebagai pohon ada kapak, begitu kita tidak buah langsung ditebang, tidak. Tuhan memberikan suatu penjelasan. Kita tidak akan, bagaimana kita bisa berbuah kalau kita tinggal di dalam Dia. Firman-Nya ada di dalam kita. Nah, saat kita tinggal dalam Dia, kita akan berbuah. Tapi bisa saja ada ranting-ranting yang gak berbuah karena adanya lalang di tengah-tengah gandum. Nah, dalam kondisi seperti itu, si kapak itu tidak nebang kita dulu, tapi nebang ranting-ranting yang tidak berbuah. Dibersihkan dulu. Yang berbuah dibersihkan. Karena mungkin ada daun atau apa yang kurang baik. Supaya berbuah lebih
banyak. Yang tidak berbuah dibersihkan juga dulu, siapa tahu nanti berbuah. Setelah dia berbuah, jadi lebat. Nah, itulah yang Tuhan mau. Jadi kerjaan kapak itu apa? Merantingi, membersihkan kehidupan kita. Di dalam diri kita, walaupun kita sudah menerima benih-benih baik dari firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, tapi tetap saja ada lalang. Itu Tuhan sudah izinkan terjadi. Nah, kita harus bisa yakin bahwa ada kapak yang akan membersihkan lalang-lalang itu tadi. Kalau kita sudah dibersihkan tetap tidak berbuah, baru kita akan ditebang. Itulah fungsi dari kapak. Tapi puji Tuhan, kapak itu fungsinya tidak cuma itu. Kita sekarang akan belajar bagaimana kehidupan kita di akhir dan pada akhir zaman ini. Ya, yuk kita buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini dilakukan oleh Elisa. Dan Elisa ini adalah tipologi atau gambaran dari Yesus. Jadi sebelum Yesus mengatakan sebagai pokok anggur, sebelum Yesus mengatakan dalam Matius ada tersedia kapak, dia sudah berbicara terlebih dahulu. Waktu itu dia belum turun sebagai manusia, tetapi dia sudah mengutus seorang hambanya Elisa yang merupakan gambaran dirinya. Kita akan lihat fungsi kapak di sini. Saya bacakan 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silahkan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Nebang pakai apa? Kapak. Jadi ternyata kapak itu juga bisa untuk menebang pohon, bukan karena pohonnya tidak berbuah, tapi karena kayunya akan dipakai untuk membuat rumah, untuk melebarkan pekerjaan kita di dalam dunia ini. Ya, jadi kapak itu juga berguna untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita. Saat kita sesak, ingat, saat kita sudah sempit, rasa-rasanya kok sumpek begitu, ingat, Tuhan berkuasa untuk melebarkan usaha kita. Betul nggak? Tapi satu hal, Tuhan menunggu inisiatif kita. Kalau kita sudah puas dengan segini, ya sudah. Kita harus berinisiatif. Seperti ini kan rombongan nabi kepada Elisa. "Coba lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Ini sesak gimana Tuhan? Ya wes lah, sesak. Aku puas gini kok. Ya sudah. Tapi di sini kita lihat rombongan nabi itu berkata, "Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jadi saat kita mau berinisiatif, tentu di dalam kebenaran ya. Elisa jawab gimana? Pergilah. Artinya Elisa, Oke, kamu besarkan usahamu, besarkan pelayananmu. Tapi puji Tuhan saudara, si rombongan nabi ini gak langsung berangkat. Silahkan ikut. Ibunya inisiatif lagi, apa? Lalu berkatalah seorang, "Silahkan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jadi Tuhan, Engkau ikut aku. Aku mau nebang pohon. Aku mau melebarkan usaha. Melebarkan usaha bukan dengan kekuatan kepala kita. Betul kita yang lakukan. Tapi tetap minta apa? Ikut campur Tuhan. Ikut penyertaan Tuhan. Elisa jawabnya gimana?
Jawabnya, baik, aku akan ikut. Puji Tuhan ya. Bersama Tuhan dalam penyertaannya, apalagi janjinya dalam amanat aku. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Kita sekarang udah dapat janji itu, waktu itu mereka belum. Dengan penyertaan Tuhan kita nggak bakal takut menghadapi apapun, betul? Masalah ada nggak? Walaupun kita melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan usaha dengan benar, tetapi kita masih tinggal di dalam dunia. Kita masih menghadapi masalah, karena selalang itu selalu ada. Si lalangnya masih benih, ditebang sudah habis. Si pembuat benih lalangnya itu terus akan mengganggu kita, betul nggak? Makanya, ayo kita berinisiatif yang positif. Ayo kita belajar dengan ilmu-ilmu kita, kepandaian-kepandaian kita yang kita pelajari. Tapi jangan lupa, minta izin sama Tuhan. Ikut sertakan Tuhan dalam perencanaan. Bahkan minta Tuhan untuk ikut menyertai kita. Oke? Maka ikutlah ia, itu Elisa, dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Nebangnya pakai apa? Pakai kapak. Jadi sebelum kapak itu harus selalu tersedia di akar kita. Ingat, kapak ini akan bisa membersihkan, memotongi ranting-ranting kita yang nggak benar. Bahkan kapak itu bisa menebang kita untuk kita ini habis, mati. Tetapi dengan kapak ini pula lah kita akan melebarkan sayap kita. Karena kapak ini memang daripada Tuhan asalnya. Ya, kita lihat. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah apa? Mata kapaknya. Bukan kapaknya, tapi mata kapaknya ke dalam air. Sudah pasti dia akan tenggelam. Karena mata kapak ini dibuat dari apa? Batu atau besi. Kalau nggak batu, kalau zaman dulu mungkin besi, belum diolah ya, itu dari batu. Tapi kalau sekarang sudah pakai besi, mungkin baja yang lebih kuat lagi. Tapi apakah hanya mata kapak aja yang terjadi? Tidak. Diperlukan apa? Tali. Tongkatnya, tangkainya. Itu dari apa? Dari kayu. Nah, pohon-pohon yang ditebang untuk bangunan sebagainya itu salah satunya pohon yang keras itu buat tangkai kapak. Dengan tangkai kapak inilah kita akan melebarkan sayap kita. Betul? Ya kalau mungkin sekarang ada gergaji dan sebagainya, ya. Tetapi zaman dulu itu kapak. Tapi kapak itu tetap harus pakai tongkat kayu. Nah, pohon tadi kan gambaran dari kita. Betul ya? Berarti kayu itu adalah kita. Kita yang dipotong, dibentuk oleh Tuhan. Kita semua mengalami pembentukan Tuhan, betul nggak? Kan kita tidak enak-enak terus kayak bayi terus gitu, enggak ya? Tetapi kita ini dibentuk sesuai dengan tujuan Tuhan. Ada yang dijadikan tongkatnya Musa. Ada yang dijadikan tangkai kapak. Ada yang dijadikan rumah. Dan sebagainya. Kita dibentuk. Dan untuk membentuk itu Tuhan memberikan juga mata kapak. Mata kapak dan tangkainya. Itulah bentuk kerjasama kita dengan Tuhan. Betul? Ya, jadi selama kegiatan di dalam dunia ini, kita ini harus selalu mengikut sertakan Tuhan. Kalau cuma tongkat aja dibuat nebang pohon bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita maunya si mata kapaknya aja nebang sendiri gitu, Capek. ya di samping capek juga ya sulit ya. Kita kan kadang-kadang mau enaknya aja kan, maunya Tuhan tebang, ya bisa aja Tuhan nggak usah pakai kapak juga bisa. Tetapi di sini kita bisa melihat cara kerja Tuhan, di mana Tuhan memakai kita, di mana Tuhan memakai kita.
Tuhan memberikan kekuatannya, kepandaiannya, kekuasaannya. Tapi kita juga harus aktif. Melebarkan sayap kita untuk kemuliaan Tuhan. Berbuah-buah dengan lebat. Ada turut campur tangan Tuhan di sini. Coba seandainya tadi rombongan Nabi ini nggak berinisiatif. Rumahnya sok, tapi dia nggak berinisiatif. Ya sudahlah, memang dikasih Tuhan segini. Gimana jadinya? Ya sudah, berhenti di situ. Untung dia berinisiatif. Dan saat dia berinisiatif seperti itulah Tuhan oke. Bahkan lebih daripada itu apa? Kita minta Tuhan untuk ikut serta di dalam kehidupan kita. Dan saat Tuhan ikut serta, kita akan berjalan. Dan kita nggak takut bahaya, nggak takut masalah. Ada masalah nggak walaupun ada Elisa? Ada. Tetap ada masalah. Mata kapaknya lepas. Mata kapaknya lepas. Apa arti mata kapak lepas dari tangkainya? Enggak terikatnya. Ikatannya nggak kuat. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan yang mungkin awalnya bagus jadi bisa nggak? Kita percaya Tuhan, kita selalu bersama dengan Tuhan. Suatu saat kita lepas hubungan dengan Tuhan, bisa nggak? Bisa. Karena apa? Ikatannya nggak kuat. Atau berbagai macam masalah lain. Sehingga misalnya kita berbuat dosa. Kita usaha berkembang lancar. Kemudian kita banyak ngapusi. Banyak menipu, curang. Neracanya nggak bener. Bohongi orang. Tuhan pasti nggak suka. Pasti hubungan kita terlepas. Mata kapak kita pasti akan terlepas. Nah, kalau yang di sini tadi ini kenapa terlepas? Ya, kita lihat. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon. Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia. Wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Jadi ternyata orang ini walaupun rombongan Nabi itu tidak punya kapak. Artinya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dia hubungan dengan Tuhan hanya kalau butuh. Kita kerja dengan kekuatan kita sendiri. Nanti begitu menghadapi masalah, aduh Tuhan tolong aku. Baru berdoa, puasa. Mengadakan hubungan dengan Tuhan saat kita butuh. Jadi Tuhannya cuma untuk pinjaman, lu tambal butuh kalau bicara orang Jawa. Ada nggak orang seperti itu? Ada nggak orang Kristen seperti itu? Sangat banyak. Kalau sudah butuh menghadapi masalah, yang tadinya berdoa sebulan sekali, sekarang berdoa tiap pagi, tiap sore. Baca firman Tuhan. Ibadah. Biasanya ibadah setahun cuma 2 kali. Paskah sama Natal. Sekarang tiap minggu ibadah. Kalau perlu di tengah minggu juga ibadah. Jadi Tuhannya itu cuma pinjaman. Hanya saat kalau diperlukan. Di sini kita melihat. Wahai Tuhanku, itu barang pinjaman. Di sini kita bisa melihat kesalahan dari salah seorang nabi. Ternyata selama ini dia nggak punya kapak. Jadi waktu rombongan nabi itu berinisiatif ngajak Elisa nebang pohon, dia ikut. Waduh, aku nggak punya. Dia cari pinjaman. Ini rombongan nabi kan nggak cuma sendiri kan? Yang lepas yang mana? Yang lain lepas enggak? Rombongan nabi yang lain nggak ada diceritakan lepas kan? Kenapa? Karena ikatannya kuat. Nah, satu orang ini cuma pinjaman. Akibatnya apa? Nggak kuat lepas. Puji Tuhan ya. Kalau kita sudah berbuat salah, jauh dari Tuhan, datang sama Tuhan kalau cuma perlu, ikatannya nggak kuat. Saat kita mengakui, Tuhan, aku salah. Itu kapak pinjaman Tuhan. Elisa syukur begitu Elisa? Enggak. Apa yang kita berbuat Elisa? Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya?
Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Elisa bisa enggak? Kapak keluar, gitu bisa enggak? Bisa aja. Seperti Tuhan itu enggak usah pakai kerja sama manusia juga bisa. Tapi apa yang dia perbuat? Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Sengaja motong kayu. Kayu itu kan simbol dari gagangnya itu kan. Si kapaknya sudah tenggelam. Tuhan ingin kerjasama Tuhan dengan manusia. Sekalian kayunya juga diperbarui. Kapaknya sudah tenggelam. Kapak ini kan lepas. Lepas matanya tenggelam. Kan nggak sama kayunya kan? Iya. Cuma mata kapaknya aja kan? Iya. Itu simbol dari pekerjaan Tuhan. Elisa membuat potongan baru. Bukan potongan yang tadi, yang ikatannya rapuh. Itu kapak sudah tenggelam, sekaliannya. Itu kan yang Tuhan satukan. Otomatis Tuhan akan memunculkan si mata kapaknya itu kembali. Dan Elisa bilang apa sama orang tadi? Lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Berarti orang ini yang tadinya salah, karena cuma pinjaman, tidak permanen hubungannya dengan Tuhan, akhirnya mendapatkan kembali kapaknya. Dan ini kapak yang luar biasa, karena sudah diperbarui. Kembali bersatu, dan pekerjaan dilanjutkan. Orang itu mengulurkan tangannya, dan mengambilnya. Dan dilanjutkanlah pekerjaan menebang. Nanti setelah semua bersama-sama dengan yang lain, masing-masing menggotong itu kayu-kayu, bikin rumahnya jadi lebar kan? Iya, lebih lebar. Lebih lebar. Itu kerja sama siapa? Antara kita. Tapi kitanya juga harus mau diranting, mau dibersihkan. Kalau berbuah sedikit, ayo kita rela dikapak untuk dibersihkan supaya berbuah lebat, dapat menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itulah yang Tuhan inginkan daripada kita. Dan itu berlaku dalam semua aspek kehidupan kita. Tidak cuma di sisi pelayanan saja. Sisi pelayanan pun yang kelihatannya rohani, ternyata tetap saja ada banyak lalang-lalang di sana. Ayo kita kapak lalang-lalang itu semua. Ranting-ranting, benalu-benalu, hal-hal yang menghambat pertumbuhan. Jangan sampai Tuhan akan menebang kita dan membakar kita. Ada kerjasama. Tuhan begitu menghargai kita. Tuhan bisa saja kan memberi, apa nih udah butuhmu apa? Dikasih bisa nggak? Manusia nggak usah cari nafkah, langsung diberkati terus gitu kayak bayi. Bisa nggak? Bisa, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan ingin menghargai kita. Kita harus bertumbuh semakin lama semakin dewasa. Di dalam kerohanian, di dalam semua aspek kehidupan. Dan ada kerjasama yang luar biasa di dalam diri kita. Ingat, Tuhan bilang, firmanku adalah seperti pedang. Bermata dua. Untuk nebas kita, juga untuk nebas lawan. Untuk membersihkan ranting-ranting yang kotor. Lalang-lalang, tetapi juga untuk menghadapi musuh. Dan saat itulah terjadi pertumbuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jangan sampai mata kapak dan intinya terlepas. Karena kita punya kecenderungan saat kita susah kita datang sama Tuhan. Begitu kita susah, kita mencari Tuhan di hubungan baru. Bukan seperti itu. Seperti apapun kondisi kita, ayo kita perbaiki. Mau kita memperbaiki diri kita? Mau kita mengkapak diri kita, ranting-ranting benalu-benalu yang kotor? Dan gak usah takut. Dengan kapak ini kita juga bisa menyingkirkan hal-hal yang luar biasa, melebarkan semuanya, dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa. Semakin kita berbuah banyak, semakin kita mempermuliakan Bapa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yuk kita masuk di dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih kami boleh belajar daripada firman-Mu. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami.
Kami bersemangat karena puji-pujian. Kami bersuka cita bergembira karena puji-pujian kepadamu. Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan setelah itu Tuhan, Engkau sendiri berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang tertulis, yang diterjemahkan oleh Roh Kudus, yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami meteraikan firman-Mu untuk dapat kami tangkap, untuk dapat kami terapkan di dalam kehidupan ini, supaya kami ini dapat berbuah-buah. Biarlah pohon kami ini bertumbuh dengan besar, lebat, berbuah, berdaun, memberi perteduhan, memberikan buah-buah untuk setiap orang yang memerlukannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapa di sorga, tolonglah kami untuk dapat menangkap firman-Mu. Firman-Mu seperti pedang bermata dua yang kuat dan sangat tajam, sanggup membedakan jiwa dan roh, sumsum sendi-sendi, semua Engkau berkuasa menyelesaikannya, menjadikan kami lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Bapak, mampukan kami mendengar firman-Mu, merenungkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami melakukan setiap perintah-Mu, kami masih tinggal di dalam dunia, kami masih banyak menghadapi masalah, kami masih menghadapi masalah karena dunia yang kotor, dengan pandemi, dengan persoalan-persoalan dunia. Semua itu karena dosa Bapak. Bahkan kami tahu ada lalang-lalang di dalam diri kami, di dalam gereja-gereja-Mu, di dalam hamba-hamba-Mu. Ada lalang-lalang yang terus hendak mengganggu kami. Namun kami tahu mata kapak dengan tangkainya itu siap untuk membereskan semuanya. Dan kami akan berbuah-buah dengan lebat. Dan kami akan mempermuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami tidak bisa melakukan itu semua sendiri. Tetapi Roh Kudus sudah dicurahkan untuk menolong kami, sehingga kami semua dapat berfungsi sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan sudahi ibadah kami pagi ini Tuhan. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dan kami akan menerapkan firman-Mu ini di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan saudara-saudara kami, sesama manusia di seluruh muka bumi ini, supaya mereka pun menangkap setiap kebenaran firman-Mu dan dapat menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau tidak mendaki seorang pun binasa. Pakailah kami. Kami percaya di seluruh muka bumi saat ini Engkau juga sedang mempersiapkan hamba-hamba-Mu. Tidak tahu di mana di seluruh muka bumi ini. Untuk bersama-sama muncul mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Bapak, sebelum kami sudahi dan kami akan melanjutkan aktivitas kami, terlebih dahulu Bapak kami mohon, berkatilah kami. Sertailah kami. Tanpa berkat dan pertolongan-Mu, kami tidak bisa apa-apa. Perlengkapilah kami. Angkat kedua belah tangan-Mu, saudara. Terimalah berkat, Amen. rahmat, anugerah, pertolongan. Semua dari Bapak yang kekal. Bapak yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Namun, Bapak itu begitu nyata di dalam Yesus. Bahkan Yesus tidak cuma menyatakan Bapak, tetapi menghapus, membayar lunas hutang dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Dan mencurahkan Roh Kudus untuk membimbing kami dalam kehidupan kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali nanti. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin.